Halo teman-teman, selamat datang di channel gua. Untuk episode kali ini adalah episode yang pertama dan topiknya adalah kebingungan gua dalam konten. Ya, lu tahu kan, konten itu adalah kreativitas ya. Untuk orang yang nggak biasa dengan kreativitas itu sulit sih. Dan gua salah satunya. Gue bingung mau nentuin konten apa gitu. Kayak semua orang tuh udah ngambil idenya gitu. Gue bingung mau ngapain, mau ngebahas tentang hal-hal yang baru. Gue orangnya sulit untuk meresearch gitu, kayak takutnya nggak valid apa yang gue sebarin gitu kan. Apa yang kita sebarin tuh kita harus bertanggung jawab sebagai konten kreator. Terus ilmu pengetahuan, sedangkan gue minim pengetahuan. Terus kayak atau enggak servis-servis gitu, servis HP, laptop. Kebetulan kan gue juga servis HP, tapi ya gue nggak sedalam itu. Paling yang gue bisa servis HP cuman ganti tombol, ganti LCD. Pokoknya bingung gue. Akhirnya gue kepikiran, ya udahlah, bikin dulu aja lah. Ini dia konten yang gue pengen bikin adalah cerita aja, cerita ngobrol santai aja gitu. Nah, gue pengen cerita nih, kenapa gue bisa kepikiran ke dunia konten gitu. Nah, itu semua tuh bermula dari gue ikut BLK. Lu tau nggak BLK? BLK itu Balai Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh Disnaker. Di setiap daerah tuh ada BLK-nya sendiri gitu. Dan di BLK waktu itu gue ikutan desain grafis. Desain grafis, ujung-ujungnya malah marketing dia. Kayak bikin konten gitu, jadi kayak affiliate kayak gitu. Jadi kita itu semua waktu itu disuruh harus install semua media sosial, termasuk TikTok, Instagram, pokoknya semuanya. Jadi dari situ nanti ada penilaiannya. Kita juga harus wajib upload 1 video per hari gitu. Itu PR-nya, dan itu apa ya? Itu sesuatu yang baru sih. Dan gue termasuk orang yang anti TikTok men, dulu ya, dulu. Namun setelah makin kesini gitu, gue menyadari bahwa TikTok itu ada ininya loh, ada potensi gitu, ada potensi di situ untuk apa ya, ya dapat engagement gitu, dapat perhatian lah gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Tujuan finalnya itu untuk duit sih kata gue ya. Dan makanya gue di YouTube ini, dari YouTube ini kan kalian tahu sendiri itu bisa jadi sumber mata pencarian ya, bukan cuma sekedar iseng. Jadi kayak ada apa ya, ada fungsinya tersendiri lah gitu. Kayak Instagram itu untuk membranding diri sendiri, atau enggak TikTok ya paling untuk nyari nama dulu lah, karena di TikTok itu gampang naiknya gitu, videonya tuh gampang naik. Terus kalau di YouTube, di Facebook itu udah bisa menghasilkan uang gitu. Dan tahu sendiri kan, sekarang kita tuh sedang di masa sulitnya mencari pekerjaan. Dan itu gue ngerasain sekarang. Dulu gue ngeliatin kakak-kakak gue gitu, lamar pekerjaan itu kayak yang gampang gitu. Keluar, selesai kontrak dapat lagi, selesai kontrak dapat lagi, dan jadi kartap gitu loh. Kayak cepet banget gitu rotasinya, perputarannya. Sekarang misalkan putus kontrak itu nyarinya susah banget, bahkan uh, untuk dapat pekerjaan yang pertama itu susah banget. Kita juga bisa lihat kan di job fair apa ya, berita-berita job fair gitu, banyak yang berdesakan sampai ada yang pingsan gitu, jatuh. Itu kan miris ya gitu. uh, yang katanya dulu janjinya itu pengen ngadain ribuan loker gitu, tapi nyatanya ya ini di lapangan harga makin naik gitu, rupiah melemah, terus pekerjaan sulit, populasi makin bertambah. Ya itulah serba-serbi hidup di Indonesia. Tapi
apapun itu kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan Indonesia. Bersyukur kita masih bisa merasakan kedamaian, ketentraman gitu dibanding negara saudara kita di Palestina itu. Mereka setiap detik nggak lepas dari dihantui ketakutan, kekhawatiran. Sewaktu-waktu nanti ada bom rudal gitu jatuh di atas kepala mereka. Alhamdulillah min dzalikan, kita masih enak, masih bersyukurlah gitu. Nah itu dia kebingungan gue bikin konten, akhirnya gue pikir ya udah cerita-cerita aja gitu, santai. Barangkali apa ya, dari keisengan ini bisa ada ide gitu tiba-tiba muncul untuk membuat apa ya, suatu kekhususan gitu, bidang yang gue minati, atau enggak YouTube-nya semakin jelas gitu. Jadi kalau sekarang tuh masih ambiar gitu, masih terlalu common, masih terlalu umum gitu. Jadi kalau dulu diajarinnya di sana di BLK ada yang kita tuh harus bikin konten sesuai niche kita. Jadi niche itu katanya sih kayak apa yang sesuai dengan hobi kita, atau enggak apa yang paling cocok lah dengan diri kita, sehingga kalau kita bikin konten itu enggak berat gitu. Karena sulit banget kalau misalkan bikin konten tapi enggak sesuai dengan diri kita, hobi kita gitu, jadinya sulit. Makanya harus sesuai dengan niche kita atau hobi kita, atau enggak dengan diri kita lah yang sesuai, yang cocok gitu. Nggak dipaksain. Misalkan kita suka nih misalkan dengan game, suka main game, tapi kita bikin konten tentang baca buku gitu, padahal itu kita nggak suka banget gitu untuk baca buku, dan itu bisa dijamin, bisa dipastikan kontennya nggak bakal berjalan, nggak bakal konsisten gitu. Itu jadi pentingnya niche gitu. By the way, gue itu udah nikah. Jadi ya itu dia yang mendorong gue untuk konten gitu, untuk mendapatkan uang dari YouTube. Apa ya, gue mohon maaf nih kalau bisa dibilang keluh kesah gitu ya. Gue udah punya istri, udah punya anak, tahu sendiri kan yang namanya keluarga itu nggak bisa berjalan tanpa adanya uang itu, tanpa adanya kelancaran dalam finansial. Jadi keuangan itu ibaratkan roda lah yang menjalankan rumah tangga. Tapi faktor lain juga ada sih, dari misalkan dari pengetahuan, dari kestabilan emosi dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian nih, gue kasih tahu, kalau kalian pengen nikah, gimana ya, bisa dibilang mapan dulu ya enggak juga sih, karena kapan sih kita bisa disebut mapan? Apakah kita udah punya rumah atau segalanya? Mungkin itu lama banget ya, tapi kita pasti ada hasrat untuk punya pasangan gitu, dan itu harus disalurkan dengan baik gitu, jangan sampai disalurkannya dengan yang tidak baik. Kalau harus mapan dulu ya enggak juga sih, yang penting ada kemampuan untuk menafkahi laki-lakinya, dan juga emosionalnya udah cukup bisa terjaga gitu. Jangan sampai emosionalnya kayak dikit-dikit marah, banting meja gitu, banting kulkas, wah itu, atau dikit-dikit mukul gitu kan, itu udah calon-calon KDRT gitu kan. Nah jadi ya udahlah, ilmunya juga dimatangkan, ilmu agamanya dimatangkan, biar nanti keluarganya terbimbing, terarah dengan baik. Kalau memang belum sempurna, sambil sempurnakan di dalam perjalanan itu gitu, sambil dalam 1 hari pernikahan diperbaiki lagi, 2 hari pernikahan diperbaiki, sebulan, setahun diperbaiki lagi, terus ada improvement. Jadi nah nanti juga
gue bakal bikin video tentang pernikahan nih, seru kan ini. Gitu aja sih teman-teman. Terima kasih udah nemenin ngalor ngidul gua, gabutnya gua. See you.